Salam bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari sejenak kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari Jumat tanggal 12 Februari 2021. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas tuntunan kasih-Mu, rahmat-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Hati kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Berkuasalah dalam hidup kami, agar firman-Mu yang kami akan baca, kami renungkan, boleh terus menuntun langkah kami hidup dalam kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, tema renungan kita hari ini, lembaran baru. Agan Baru. Seorang pemuda merasa hidupnya sudah berakhir. Orang tua dan teman-temannya menolaknya. Ia ingat bagaimana dulu ia telah menyakiti orang tuanya karena memilih hidup berhura-hura bersama teman-temannya. Ia menikmati hidup dengan uang yang banyak hasil penjualan narkoba. Namun kini ia dipenjara, sendirian, merasa berdosa, dan putus asa akan hidupnya. Saudara-saudara, dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, Paulus menceritakan kepada Timotius betapa ia sangat bersyukur kepada Tuhan. Paulus sungguh sadar akan masa lalunya sebagai penganiaya jemaat Tuhan. Paulus bahkan menyebut dirinya sebagai pribadi yang paling berdosa. Karena itulah, ia sangat bersyukur bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa seperti dirinya. Dosanya diampuni, ia mendapat kasih karunia dari Tuhan, bahkan kepadanya dipercayakan pelayanan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Paulus tidak malu menceritakan hal ini kepada Timotius, bahkan kepada siapapun, supaya kisah hidupnya menjadi contoh bagi orang lain, sehingga mereka juga bertobat dan mendapat hidup yang kekal. Saudara-saudara, pengasihan dan pengampunan dari Tuhan telah diterima oleh Paulus, membuat hidupnya menjadi lebih berarti. Hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh Paulus, tetapi bagi siapapun juga yang menyesali dosanya dan rindu berbalik kepada Tuhan. Termasuk bagi pemuda tadi
yang merasa hidupnya sudah hancur karena dosanya. Datanglah pada Yesus. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni olehnya. Masa lalu yang penuh dosa bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan memberikan kesempatan untuk memulai lembaran hidup yang baru dan menjalaninya dalam pertobatan. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa di setiap perjalanan hidup kami, Engkau selalu setia memperdengarkan kebenaran firman-Mu bagi kami yang akan terus menuntun kami menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Karena itu, biarlah oleh firman-Mu ini akan senantiasa menjadikan kami untuk terus hidup dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun masa lalu kami, kalau hari ini Tuhan karuniakan kami kesempatan, adalah kesempatan untuk juga memulai lembaran hidup yang baru dan menjalaninya dalam pertobatan. Oh Tuhan, berkatilah dan topanglah segenap jemaat Tuhan dalam berbagai aktivitas yang Tuhan karuniakan. Biarlah jemaat-Mu tetap sabar, tetap tekun, tetap giat mengerjakan segala tugas tanggung jawab dan boleh terus melakukannya dengan takut akan Tuhan. Apa yang dikerjakan diusahakan, biarlah terus berbuah baik dalam kehidupan jemaat Tuhan. Yang bergumul karena sakit penyakit, dalam duka cita pun juga ya Tuhan, dengan segala persoalan-persoalan hidup yang dihadapi, Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan yang akan terus memelihara jemaat Tuhan, menguatkan untuk dapat melewati segala perkara. Bapa dalam surga, segala hal yang kami jumpai, susah senang, kami percaya hidup kami ada dalam kuasa Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, oh Tuhan, tetap jaga lindungi orang tua kami dalam masa tua mereka. Biarlah mereka juga terus mempercayakan diri ini, hidup ini hanya dalam kuasa Tuhan. Dan biarlah di masa tuanya mereka bahagia gembira, anak-anak dan cucu terus hadir menyatakan tanda bakti mereka terhadap orang tua. Dan biarlah orang tua kami akan senantiasa menghayati kasih setia Tuhan dan bersyukur dalam segala hal. Bapa dalam surga, kami pun bersuka cita dan bersyukur bagi jemaat-Mu yang juga di hari ini boleh menikmati pertambahan usia. Apapun yang mereka boleh raih dalam hidup mereka, dalam kesempatan yang Tuhan karuniakan, bahkan juga setiap berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada jemaat Tuhan, kiranya juga terus membawa sukacita, damai sejahtera, dan menolong setiap jemaat-Mu untuk senantiasa terus bersyukur di tengah kehidupan ini. Berkati majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja, untuk tetap sabar dan tekun setia mengerjakan dan menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan juga berkatilah para pemimpin-pemimpin bangsa kami, lindungi bangsa kami, dan kami pertaruhkan hidup kami hari ini dalam kuasa-Mu. Mohon ampun untuk segala dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, sejenak kita dalam renungan firman Tuhan dan doa bersama. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.